Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Syarah Kailani syarah dari matan Tasrif Al-Izzi. Ya, jadi kitab ini adalah karangan dari Syekh Abul Hasan Ali bin Hisham Al-Kailani. Kitab yang menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu sharaf. Alhamdulillah kita sekarang sampai pada sigot atau bentuk kita bagaimana membentuk fi'il amr dari fi'il mudhari'. Jadi masih ada hubungannya dengan fi'il mudhari' di sini. Jadi amr itu juga kan bisa juga masuk ke fi'il mudhari'. Nah, dan juga di sini kita bahas bagaimana cara membentuk fi'il amr itu dari fi'il mudhari'nya. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita masih memakai kitab scanan dari HP. Semoga bisa dibaca karena file yang dari playbooknya sudah nggak bisa dibuka. Soalnya itu masih gratisan, gratis halaman sampai halaman 20. Halaman selanjutnya kita harus bayar. Ya, jadi saya memakai kitab asli, nanti ini saya foto lalu saya scan. Inilah hasilnya, semoga bisa dibaca. Wa ammal amru bis-sighah, dan bermula adapun bermula amr itu dengan bentuknya itu summiya bihi, dinamakan dengannya amr itu li'anna husulahu, karena hasil darinya fi'il amr itu bis-sighah dengan sigat al-makhsusah yang dikhususkan, min ghairi iftiqarin, dengan tanpa butuh ila ziyadatil lami, kepada tambahan lam. Jadi fi'il amr itu tidak butuh kepada lam amr. Misalnya contohnya kama uhtija ilaiha, sebagaimana dibutuhkan kama uhtija ilaiha, sebagaimana dibutuhkan lamnya itu fi amril ghaib, pada amr ghaib. Jadi kalau amr ghaib itu kan butuh lam, tetapi kalau fi'il amr itu tidak butuh. Ala mamara, atas ma yang sudah lalu. Wahwa, dan dia amrul hadir adalah amr yang hadir, ay al-mukhatab. Jadi amr hadir itu adalah amr mukhatab. Jadi sama-sama ada di depan kita yang kita ajak berbicara. Fahuwa, maka bermula dia al-amru bisighah, yaitu fi'il amr dengan sigotnya jarin, ini bukan jazin ya, atau jaza. Jadi ini jarin berlaku ya ala lafzul mudhari', atas lafaz fi'il mudhari' al-majzum yang dijazamkan. Ay lafzul amri, yaitu lafaz amri bisigati, dengan sigat ini mislu lafzul mudhari' al-majzum, itu sama dengan lafaz mudhari' yang dijazamkan, fi hadfil harakati, di dalam atau pada membuang harakatnya. Jadi seolah-olah amr itu sama dengan fi'il mudhari' yang kemasukan lam atau huruf jazam lainnya, tetapi dia ini jazam dengan sendirinya, bukan dengan amil jazam, yaitu dengan membuang harakat wan nunat, dan membuang nun, membuang harakat dan membuang huruf, yaitu huruf nun allati tuhzafu fil mudhari', yang ia dibuang pada fi'il mudhari' al-majzum yang dijazamkan. Kalau ada fi'il mudhari' bertemu dengan amil jazam kan dibuang harakatnya atau dibuang hurufnya, tergantung kondisinya. Nah, begitu juga bila kemasukan fi'il amr.
wala mukhalafata bainahuma, maka tidak ada perbedaan di antara keduanya, illa bihadzfi harfil mudhara'ah, kecuali dengan membuang huruf mudhara'ah. Wa illam yakunil amru bisighati majzuman, sekalipun tidak ada amr itu dengan sigat itu dijazamkan. Summa asyara ila kaifiyati bina'i amril mukhatab, kemudian musannif mengisyaratkan kepada tata cara membuat bentuk dari fi'il amr mukhatab minal mudhari'i, daripada fi'il mudhari' al mukhatab yang kita ajak berbicara. Jadi kita membuat fi'il amr itu agar mudah ya, kita ikuti wazan fi'il mudhari' bi anna ma ba'da harfil mudhara'ah, dengan bahwasanya ma atas sesuatu yang ada atau huruf yang ada setelah huruf mudhara'ah itu imma mutaharrikun, terkadang dia berharakat, atau sakinun, ataupun dia sukun. Nah, ini tergantung ininya. Setelah huruf mudhara'ahnya itu apakah sukun atau berharakat. Nah, nanti akan dijelaskan di bawah gimana caranya. Fa in kana ma ba'da harfil mudhara'ati mutaharrikan, maka jika ada huruf yang ada setelah huruf mudhara'ah itu berharakat, kata dahraja misalan seumpamanya. Nah, jadi kan ke tudahriju, berarti ini ke tudahriju. Jadi seperti fi'il mudhari' tudahriju. Mana huruf mudhara'ahnya, yaitu tu yang pertama ini tudahriju, maka huruf setelah tudahriju itu dia itu berharakat, yaitu huruf dal itu tudahriju. Nah, maka apa katanya ini? Fatus gitu, maka dibuang. Maka engkau buang lah, kan? Fatus gitu, maka engkau buang minhu, daripada fi'il mudhari' itu apa yang dibuang, yaitu harfal mudhara'ah, yaitu akan huruf mudhara'ah. Wa ta'ti, dan engkau datangkan bisuratil baqi, dengan bentuk yang tersisa. Kan asalnya gini, tudahriju, engkau menggelindingkan. Nah, kita mau buat fi'il amr, berarti kita buang dulu huruf mudhara'ahnya, yaitu huruf ta yang mudhara'ah itu, menjadi tersisa dahriju. Nah, dalam bentuk sisa dahriju ini, nah ba'da harfil mudhara'ah, setelah membuang huruf mudhara'ah majzuman, yaitu dijazamkan sisanya tadi itu yang setelah dibuang taknya itu. Kan setelah dibuang tak mudhara'ahnya menjadi dahriju. Nah, ketika sudah dibuang maka lalu dijazamkan menjadi dahrij. Nah, itulah fi'il amr dari tudahriju. Nah, yaitu dahrij, gelindingkanlah. Nah, seperti itu. Misal surati majzumin, yaitu seumpama bentuk dari yang dijazamkan, bi an tuhzafu minhu, dengan bahwasanya dibuang minhu, daripadanya al-harakat, yaitu akan harakat, wan nunat, ataupun nun, wan nun dan nun, kama marah, sebagaimana yang telah lalu. Jadi karena di sini dia sahih, akhirnya maka yang dibuang tanda jazamnya itu adalah dibuang harakatnya, yaitu harakat rijunya itu dahriju itu menjadi dahrij. Kalau nun nanti sesuai, kalau ada bentuknya yaitu tasniyah atau jamak, maka dibuang. Fataqulu fil amri, maka engkau mengatakan pada fi'il amr, amril mukhatab, yaitu amr mukhatab, idza banaitahu, apabila engkau bentuk ia daripada min tudahriju menjadi dahrij, bihazfi ta'i, dengan membuang ta, wa sukunil jim, dan sukun jim, dahrij. Kan sukun, jadi jimnya itu seperti itu. Wa min tudahrijani. Nah, jadi ini nanti diberikan contoh juga untuk tasniyah seperti ini. Tudahrijani, engkau berdua menggelindingkan, menjadi dahrija. Gelindingkanlah batu itu oleh kalian berdua. Jadi ini untuk tasniyah. Gimana caranya? Bihazfin nuni tasniyah, dengan membuang nun tasniyah. Jadi kan ada tudahrijani ini kan ada alif yang berdiri. Maka itu alif setelah alif itu nun. Nah, nunnya itu yang dibuang menjadi dahrija. Nah, jadi alifnya itu menjadi fa'il.
itu dari tasniah. Kalau jamak tudahrijuna menjadi dahriju, dibuang nunnya. Bihasbi nunil jam'i, bihasbi nuni jam'il muzakkari, dengan membuang nun jamak. Seperti itu dia kalau jamak. Wa min tudahrijina, ini untuk al-wahidah muhatabah, yaitu dengan membuang bihasbi nunil wahidah al-muhatabah. Jadi asal katanya tudahrijina menjadi dahriji, gelindingkanlah wahai perempuan. Membuang dengan membuang nun muhatabah yang satu. Wa min tudahrijani, dan dari lapas tudahrijani, sebenarnya sudah ini di atas itu tapi diulang lagi, ini untuk perempuan. Bihasbin nuni, dengan membuang nun. Wa min tudahrijna, dan dari lapas tudahrijna menjadi dahrijna. Bisubuti nuni jam'il muannas, dengan menetapkan nun jamak muannas seperti yang sudah. Wala yubna, maka tidak dibentuk amr mukhatab, fi'il amr mukhatab illa minal mudhari', kecuali dari fi'il mudhari' al-mukhatab. Wala yubna amr al-mukhatab, jadi tidak dibentuk fi'il amr mukhatab illa minal mudhari', kecuali dari fi'il mudhari' al-mukhatab. Wa hakadha, dan begitulah qiyasu kulli ma kana ba'da harfil mudhara'ah mutaharikan. Begitulah qiyas semua yang ada fi'il yang ada huruf mudhara'ahnya itu berharakat. Ini kan berharakat dulu. Nah, sekarang kalau tidak berharakat, taqulu fil belum nih. Masih ini. Taqulu fil amri min tufarrih, menjadi farrih. Kan tufarihu. Tufa ini masih dia berharakat setelah huruf mudhara'ah. Ini belum dia sukun ini. Jadi masih seperti di atas, yaitu huruf setelah huruf mudhara'ah itu masih berharakat. Jadi tufarihu menjadi farih, tu-nya dibuang, farihu sisanya. Nah, farih itu nanti dijazamkan menjadi farih ila akhirih, sampai ke akhir babnya. Wa min tuqatil menjadi qatil. Wa min takassaru menjadi takassaru, menjadi takassar, jadinya dibuang taknya satu menjadi takassar. Wa min tataba'at menjadi taba'at. Wa min tatadahraju menjadi tadahraj jadinya ila akhirih al-amsilah, sampai ke akhir contoh. Wala yakhfa asluha, dan tidaklah sunyi asluha oleh asalnya, wa tasrifuha, dan tidaklah sunyi juga tasrifannya, mimma sabaq, dari sesuatu yang sudah terdahulu. Nah, itu dari fi'il yang huruf mudhara'ahnya itu masih berharakat setelahnya. Wa in kana ma ba'da harfil mudhara'ah sakinan, jika ada huruf yang ada setelah mudhara'ah itu sukun, kama fi tansuru, sebagaimana yang ada di lapas tansuru, masalan contohnya. Nah, fatuhadzafu, maka dibuanglah engkau itu minhu darinya fa'il al-mudhari', dari fi'il mudhari' itu harfal mudhara'ah akan huruf mudhara'ah. Wa ta'ti bis-suwaril baqi, dan engkau datangkan dengan gambaran atau bentuk terakhirnya itu majazuman, itu dijazamkan. Kama taqaddama bayanuhu, sebagaimana terdahulu oleh penjelasannya fil qismil awal, pada bagian yang pertama. Halu kaunil baqi, yaitu keadaan itu bermula keadaannya itu yaitu pada keadaan sisanya lah gitu, setelah dibuang mudhara'ahnya. Mazidan fi awalihi, ditambahkan pada awalnya itu, yaitu awalil baqi, yaitu awal yang sudah tersisa itu. Apa yang ditambahkan? Hamzah tawaslin, yaitu hamzah wasal. Kenapa ditambahkan hamzah wasal? Lil ibtida'i biha, agar bisa memulai menyebut atau menyebutnya lah gitu, agar bisa nanti menyebutnya. Kenapa halak kauni tilkal hamzah, itu akan keadaan dari halu. Jadi ini mubtada muakhar sama keadaan halu kaunil baqi itu. Halu kauni tilkal hamzah, itu keadaan bermula keadaannya itu hamzah maksuratan, itu maksuratan. Ai muttasifatan, yaitu disifatkan bi annaha, bahwasanya ia itu
maksur hamzah itu dikasrahkan fi jami'il ahwal pada semua kondisi-kondisinya. Kenapa dianggap untuk bisa memulainya? Misalnya kan yang suruh ya-nya sudah dibuang, nunnya sukun. Kalau tidak ada hamzah, bagaimana cara membacanya? Ansur jadinya kan nggak bisa, harus ditambahkan hamzah wasol. Fahina idzin, maka ketika itu tudamu atau tadumu, engkau dumahkan atau didumahkan tilkal hamzah, itu hamzah tabaan karena mengikuti li ainil fi'li bagi ain fi'ilnya. Sebenarnya teorinya itu yaitu yang ditambahkan itu hamzah kasrah bukan hamzah domah. Nah, ada pengecualiannya, yaitu kalau ain fi'ilnya berharakat domah, maka hamzah itu akan mengikut tabaan di ainil fi'li, mengikut kepada ain fi'il yang berharakat domah. Jadi asal katanya insur, tetapi karena ain fi'il yang suri itu domah, maka hamzah itu akan mengikutinya menjadi unsur. Misalnya idrib, kan dia ain fi'ilnya tidak domah, kasrah, berarti tetap dia sesuai teori yaitu ditambahkan hamzah kasrah menjadi idrib. Ada juga i'lam. I'lam itu ain fi'ilnya bukan domah, tetap saja dia kasrah hamzahnya itu. Nah, taqulu fil amri min tansuru, engkau katakan pada fi'il tansuru menjadi unsur, taknya dibuang, ditambahkan hamzah hamzah kasrah dulu. Tapi ternyata ain fi'ilnya domah, maka berubahlah kasrah itu menjadi domah, menjadi unsur. Unsur tolonglah, unsura tolonglah berdua, unsuru tolonglah mereka, kan? Unsur tolonglah oleh kamu laki-laki, unsura tolonglah dua laki-laki, unsuru tolonglah banyak laki-laki, unsuri, unsura, unsur nih, insyaallah nih sudah tahu semua nih. Wakada idrib, begitu juga lapas idrib, idriba, idribu, i'lam, i'lama, i'lamu, inqati' menjadi inqati'a menjadi inqati'u, ijtami'a menjadi ijtami'u, istakhraja yastakhriju, istakhriju wa ghairiha, dan selainnya. Mimma yakunu ma ba'da harfil mudharah, sesuatu yang ada setelah huruf mudharah itu dari fi'il mudharah itu sakinan sukun. Nah, inilah perbedaan jika huruf mudharah setelahnya itu sukun atau berharakat. Nah, kalau dia berharakat berarti seperti yang di atas, kalau dia sukun seperti ini. Wala yakhfa, maka tidak tersembunyilah apa tasrifnya oleh tasrifannya, wa asluha, dan asalnya kama taqaddama minal bayani, sebagaimana terdahulu daripada penjelasan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan tentang pembuatan fi'il amar. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.